Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya atas nama Sarah Dianti sebagai siswi dari SMA Negeri 1 Muara Tewe yang berasal dari kelas 11-1. Pada pagi hari ini saya akan membahas tentang proses pencernaan yang terjadi dalam tubuh saya. Bahan makanan yang pertama saya makan yaitu ada nasi yang mengandung amilum atau biasa disebut dengan karbohidrat, tempe goreng dan tahu goreng yang mengandung protein nabati, lemak dan vitamin, ayam goreng yang mengandung protein hewani dan lemak, serta air putih yang mengandung mineral. Selanjutnya ada 4 proses pencernaan yang secara umum harus kita ketahui. Yang pertama ada ingesti, yang kedua ada digesti, yang ketiga ada absorpsi, yang terakhir atau yang keempat ada eliminasi. Proses ingesti atau proses yang pertama itu terjadi di dalam rongga mulut, di mana bahan makanan berupa nasi, tahu goreng, tempe goreng, ayam goreng, dan air putih dimasukkan ke dalam rongga mulut dan selanjutnya akan dikunyah di dalam mulut. Proses yang kedua yaitu digesti. Proses digesti diawali di mulut. Di mulut terjadi 2 proses pencernaan yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik di mulut dimulai dari nasi, tahu goreng, tempe goreng, dan ayam goreng serta air putih yang masuk ke dalam mulut akan dikunyah dan dihancurkan hingga menjadi bolus atau bubur makanan yang dilakukan oleh gigi. Gigi berfungsi untuk memotong, menyobek, dan menghaluskan bahan makanan. Selanjutnya ada lidah yang membantu untuk mengaduk makanan. Yang terakhir yaitu air ludah yang diproduksi oleh kelenjar air ludah atau glandula salivaris untuk membantu melunakkan dan membasahi makanan. Selanjutnya kita masuk ke proses pencernaan kimiawi. Di dalam mulut terjadi pencernaan kimiawi yaitu merubah zat makanan menjadi molekul yang lebih sederhana atau lebih kecil. Di dalam bolus mengandung amilum atau karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Amilum akan diubah atau dipecah oleh enzim amilase menjadi maltosa, kemudian masuk ke faring. Kemudian bolus akan didorong oleh lidah menggunakan ujung lidah melewati persimpangan bernama orofaring terlebih dahulu dan kemudian masuk ke osofagus. Masuk ke bagian osofagus. Bolus yang masuk ke dalam osofagus tadinya mengandung lendir. Karena pada pencernaan mekanik, air ludah mengandung enzim, air lendir, dan antibodi sehingga memudahkan bolus masuk dari mulut ke osofagus kemudian masuk ke dalam ventrikulus lambung, tempatnya di bagian awal yaitu kardiak sebelumnya melalui sphincter kardiak terlebih dahulu. Agar bolus dapat masuk ke lambung, maka osofagus melakukan gerakan meremas-remas atau mendorong yang dinamakan dengan gerakan peristaltik. Masuk ke bagian ventrikulus atau lambung. Bolus yang masuk dari osofagus ke dalam lambung itu sedikit demi sedikit karena osofagus tidak memiliki lendir pelindung yang melindungi mukosa seperti lambung, sehingga keduanya dipisahkan oleh sphincter kardiak. Setelah itu bolus masuk ke dalam lambung, maka keberadaan makanan akan dideteksi oleh fundus lambung yang kemudian dapat mensekresikan getah lambung yang mengandung asam lambung atau HCl, enzim renin, enzim pepsin, dan enzim lipase untuk memecah lemak susu. Bolus yang berada di lambung kurang lebih sekitar 2-4 jam. Selanjutnya masuk ke proses pencernaan mekanik dan kimiawi yang ada di lambung. Pencernaan mekanik di lambung. Bolus yang masuk ke dalam bodi lambung akan dirubah menjadi kim dengan bantuan getah lambung berupa asam lambung dan gerakan peristaltik lambung. pH getah lambung itu sangatlah asam, mencapai tingkat keasaman 2. Pencernaan kimiawi. Bolus yang masuk ke dalam lambung tadinya mengandung maltosa, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Pada pencernaan kimiawi lambung, protein akan dipecah oleh enzim pepsin menjadi pepton atau peptida. Pepsin berasal dari pepsinogen yang kemudian diaktifkan oleh getah lambung menjadi enzim pepsin, sedangkan vitamin dan mineral mulai diserap di dalam lambung. Ini termasuk proses absorpsi. Sehingga kim mengandung maltosa, pepton, lemak, vitamin, dan mineral masuk ke usus halus, tepatnya di duodenum atau usus 12 jari. Kim dari lambung masuk ke dalam duodenum melalui sphincter pylorus yang dapat terbuka beberapa milimeter, jadi potongannya berukuran besar dan asam lambung tetap berada di lambung. Masuk ke pencernaan kimiawi duodenum. Di dalam duodenum, cairan getah empedu disekresikan dari hati dan menghasilkan enzim maltase. Kemudian cairan pankreas mengekspresikan enzim tripsin dan enzim lipase. Kemudian maltosa akan dipecah oleh enzim maltase menjadi glukosa.
Pepton atau peptida akan dipecah oleh enzim tripsin menjadi asam amino. Cairan pankreas mengandung proenzim. Enzim tripsin berasal dari enzim tripsinogen, kemudian diaktifkan oleh getah atau cairan pankreas berubah menjadi enzim tripsin yang dapat memecah protein. Lemak akan diemulsi oleh cairan empedu menjadi lemak kecil-kecil. Lemak kecil-kecil akan dipecah oleh enzim lipase menjadi asam lemak dan gliserol. Lanjut ke proses absorpsi atau proses penyerapan. Penyerapan mikromolekul pada kim dilakukan di usus halus, tepatnya di jejunum dan ilium. Di dalam usus halus terdapat tonjolan seperti jari-jari yang biasa disebut dengan villi yang menyerap mikromolekul dan dipindahkan ke kapiler darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Di samping terjadinya penyerapan dilakukan juga gerakan peristaltik. Ilium menyerap elektrolit. Di dalam villi ada dua pembuluh, yaitu pembuluh kapiler yang menyerap glukosa, asam amino dan mineral, serta limfe yang menyerap lemak, vitamin, dan hormon. Kemudian kim akan masuk ke usus besar melalui sekung. Usus besar tidak memiliki villi seperti usus halus. Usus besar memiliki 100 miliar bakteri E. coli yang membantu proses pembusukan dengan vitamin K, sehingga membentuk feses dan menyebabkan feses berbau. Melalui gerakan peristaltik, kim diangkut dari kolon ascendens ke kolon transversal kemudian ke kolon descendens. Air dikeluarkan dari kim dan diserap oleh usus besar sehingga feses yang tadinya cair lama-kelamaan akan menjadi gumpalan yang memadat. Zat yang tidak dapat diserap oleh usus halus ataupun usus besar akan tetap berada di rektum sampai rektum penuh sekitar kurang lebih 2-4 hari. Ketika rektum penuh, maka akan merangsang otak untuk mengeluarkan feses melalui anus yang biasa disebut dengan terjadinya BAB atau buang air besar. Warna feses berasal dari cairan empedu.